Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenal bacaan madlin. Pengertian bacaan madlin yaitu apabila terdapat harokat fathah bertemu dengan huruf wawu sukun atau ya sukun dan berada dalam satu kata dengan satu huruf setelahnya, maka dinamakan bacaan madlin. Jadi, apabila terdapat harokat fathah bertemu dengan huruf wawu atau huruf ya yang disukun dalam satu kata dan masih terdapat huruf lain setelahnya, maka dinamakan bacaan madlin. Cara membacanya yaitu dibaca panjang sebanyak 2 harokat atau 4 harokat atau boleh juga dibaca 6 harokat. Contoh bacaan madlin atau madlayin. Contoh yang pertama yaitu terdapat lafaz li'ilafi Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Nah, madlin atau madlayin, cara membacanya bisa dibaca 2 harokat, 4 harokat, atau 6 harokat. Jadi, kita bisa memilih antara pendek, sedang, atau panjang. Misalnya yang 2 harokat. Li'ilafi Quraisy. Ini yang 2 harokat. Kemudian misalnya yang 4 harokat. Li'ilafi Quraisy. Ini yang 4 harokat. Atau bisa juga kita membaca dengan 6 harokat. Li'ilafi Quraisy. Jadi dalam membaca madlayin kita bisa membaca antara 2 harokat, 4 harokat, atau 6 harokat. Li'ilafi Quraisy. Ini yang 2 harokat. Kemudian misalnya yang 4 harokat. Li'ilafi Quraisy. Atau juga kita bisa membaca dengan panjang 6 harokat. Li'ilafi Quraisy. Contoh yang selanjutnya yaitu terdapat lafaz ilafihim rihlatasyita'i was-shaif. Nah, dalam membaca madlayin kita bisa membaca dengan panjang 2 harokat, 4 harokat, atau 6 harokat. Misalnya yang 2 harokat. Ilafihim rihlatasyita'i was-shaif. Ini yang 2 harokat. Kemudian misalnya yang 4 harokat. Ilafihim rihlatasyita'i was-shaif. Nah, ini yang 4 harokat. Atau kita bisa juga membaca dengan panjang sebanyak 6 harokat. Ilafihim rihlatasyita'i was-shaif. Nah, dalam membaca madlayin, kita bisa membaca dengan panjang 2 harokat, 4 harokat, atau bahkan 6 harokat. Contoh yang selanjutnya lagi, yaitu terdapat lafaz wa amanahum min khauf. Wa amanahum min khauf. Nah, ini adalah salah satu potongan surat Al-Quraisy. Cara membacanya bisa dibaca panjang sebanyak 2 harokat, 4 harokat, atau 6 harokat. Jadi, dalam membaca madlayin atau madlin, kita bisa memilih salah satu di antara 3 bacaan tersebut. Pendek, sedang, atau panjang. Misalnya dibaca dengan panjang 2 harokat. Wa amanahum min khauf. Ini yang 2 harokat. Kemudian misalnya dibaca dengan panjang 4 harokat.
wa amanahum min khauf. Nah, ini yang 4 harokat. Atau misalnya kita ingin yang lebih panjang dengan panjang bacaan sebanyak 6 harokat. Wa amanahum min khauf. Nah, itu dengan panjang bacaan sebanyak 6 harokat. Nah, biasanya bila di akhir ayat, kebanyakan membaca dengan panjang sebanyak 6 harokat. Wa amanahum min khauf. Contoh, bacaan madlin atau madlayin bila terletak di tengah kalimat. Contoh yang pertama yaitu terdapat lafaz da'auhum. Da'auhum. Jadi harokat fathah bertemu dengan wawu sukun. Kalau bacaan mad tabi'i yaitu domah bertemu dengan wawu sukun. Atau wawu sukun terletak setelah harokat domah. Ya sukun terletak setelah harokat kasroh. Atau alif terletak setelah harokat fathah. Sedangkan bacaan madlayin atau madlin yaitu harokat fathah yang terletak sebelum wawu sukun atau ya sukun. Bila terletak di tengah-tengah kalimat atau di tengah-tengah kata, bukan di akhir ayat, maka cara membacanya dibaca pendek seperti biasa. Da'auhum. Da'auhum. Jadi tidak dibaca panjang. Da'auhum. Tidak dibaca demikian. Melainkan cukup dibaca pendek. Da'auhum. Contoh yang lainnya, misalnya terdapat lafaz baitullahi. Baitullahi. Lafaz baitu yaitu harokat fathah terletak sebelum ya sukun. Maka dinamakan bacaan madlayin atau madlin. Bila bacaan madlayin tersebut terletak di tengah-tengah kalimat atau bukan di akhir ayat, maka dibaca pendek seperti biasa, tidak dibaca panjang. Cara membacanya yaitu baitullahi, baitu, baitullahi. Jadi tidak dibaca panjang. Baitullah, tidak dibaca demikian, melainkan tetap dibaca pendek seperti biasa. Baitullahi, baitullah. Itulah pengertian dan contoh bacaan madlin atau madlayin. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.